Selamat siang Bu Endang. Apa kabar Selamat nih hari ini? selamat siang Bu Liana. Alhamdulillah baik. Gimana Bu Liana kabarnya? Baik juga kan? Alhamdulillah Bu Endang. Bu Endang ini siang ini ada waktu nggak ya? Kira-kira mengganggu jamnya Bu Endang nggak? Jam mengajar nggak? Oh, enggak Bu. Ini kan anak-anak sudah pada pulang. Oh begitu. Ini Iya. Bu, saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit sama Bu Endang. Bisa Bu? Oh, tentu saja bisa Bu Liana. Kira-kira ada apa ya tujuan Bu Liana ngajak ngobrol sama saya? Ini loh Bu, saya itu ada sedikit permasalahan di dalam kelas. Eh, Bu Ina kan tahu saya di kelas rendah ya. Nanti mungkin dengan diskusi kali ini, diskusi saya dengan Bu Endang bisa menguraikan masalah saya atau bisa menguatkan saya. Seperti itu Bu, harapan saya. Oh iya. Kira-kira ada masalah apa Bu dengan murid Bu Liana di kelas 1? Jadi begini Bu, sama seperti yang saya utarakan tadi, karena saya itu di kelas rendah, di kelas 1 itu saya itu mendapatkan masalah begini kan, saya itu pengen goals-nya anak-anak ketika nanti keluar dari kelas 1 atau naik kelas ke kelas 2 itu mereka sudah bisa membaca dan menulis secara mandiri ya Bu. Tapi ketika saya memberikan tugas itu kebanyakan dituliskan oleh orang tuanya Bu dan itu sangat sedikit mengganggu saya seperti itu Bu Endang. Oh iya, benar sekali ya Bu Iliana ya. Memang di kelas 1 ini baru boleh untuk diajari untuk baca, tulis dan hitung ya Bu ya. Itu memang dilema sekali ya Bu ya untuk guru di kelas 1 karena saat mereka di TK, di taman kanak-kanak, mereka tidak boleh diajari calistung ya, baca, tulis dan berhitung. Tapi kenyataannya setelah di kelas 1 mereka itu pembelajaran mereka itu sudah kompleks, buku-buku yang di kelas 1 ini materinya sudah sangat-sangat kompleks sekali ya Bu ya. Iya Bu, nah maka dari itu seperti yang Bu Enang tahu bahwa ketika mereka di TK itu kan mereka tidak boleh diajarkan baca tulis ya Bu. Terus kemudian mereka ke kelas 1, ke SD, mereka harus bisa membaca, menulis dan berhitung. Dan bahkan sumber-sumber belajarnya itu kan semuanya sudah kompleks Bu. Itu gimana ya Bu ya, enaknya ya Bu ya. Lantas bagaimana ya permasalahan yang Juliana hadapi ini? Jadi begini Bu, misal ketika saya memberikan tugas sama anak-anak itu, nah beberapa anak itu ada yang dituliskan sama orang tuanya, padahal kan harapan saya itu anak itu berlatih meskipun tulisannya jelek itu tidak apa-apa, maksud saya seperti itu Bu. Begitu ya Bu ya, memang dilematis sekali ya Bu ya, banyak faktor ya Bu di kelas 1 ini penyebabnya dari permasalahan Juliana. Jadi mungkin juga dari ketidaksabaran orang tua bisa jadi pemicu permasalahan tersebut ya Bu ya, atau mungkin gangguan dari pihak yang lain ya Bu ya, anak mungkin merasa malas atau juga anak-anak terlalu banyak bermain ya Bu ya. Saya juga berpikir atau sependapat dengan Bu Endang. Kadang saya berpikir, kadang kesibukan orang tua atau orang tua pulang kerja capek ketika anak mereka mengeluh ada PR dan minta diajari, kadang tidak sabar dan langsung dituliskan orang tua itu kebanyakan yang menyelesaikannya gitu loh Bu. Tapi memang hanya beberapa anak Bu. Oh, iya Bu ya. Karena memang melatih anak membaca dan menulis itu memang butuh sekali kesabaran ya. Apalagi kemampuan setiap anak itu berbeda-beda ya Bu. Benar sekali Bu Endang. Jadi ketika saya memberikan tugas, itu beberapa anak itu diselesaikan oleh orang tuanya. Lalu tindakan Juliana apa ini kira-kira? Yang sudah saya lakukan Bu Endang, yang saya lakukan itu ketika saya mengoreksi pekerjaan anak atau pekerjaan rumah anak, itu saya memperingatkan mereka, saya langsung memperingatkan mereka untuk mengerjakan sendiri, untuk menulis sendiri, berlatih sendiri, jelek tidak apa-apa, saya bilang seperti itu. Begitu Bu Endang. Terus hasilnya gimana?
Untuk hasilnya masih kurang berefek, Bu. Jadi terkadang saya juga memberikan catatan kecil. Saya berharap orang tua itu bisa membacanya, tapi ternyata masih ada saja anak yang masih dituliskan oleh orang tuanya. Alasannya lupa atau apa, begitu Bu, alasan anak-anak itu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Sebagai guru di kelas satu ini memang harus lebih komunikatif ya, Bu, ya. Lebih sering mengingatkan anak-anak. Apalagi Bu Liana pernah mengkomunikasikan dengan orang tua. Sudah pernah belum, Bu? Mengkomunikasikan dengan orang tua ya, Bu. Sepertinya saya belum pernah, tapi itu tadi, Bu, memang selama ini saya hanya memberikan catatan kecil di buku anak. Harapan saya orang tua bisa membacanya, tapi kan saya juga tidak tahu, Bu, kalau di rumah itu orang tua membuka buku anak atau tidak. Saya paham ya dengan apa yang Beliana hadapi. Ya memang sangat dilema ya apa yang Beliana hadapi ini. Anak-anak itu kan waktunya di sekolah hanya sebentar ya Bu ya. Lebih lama waktu di rumah. Jadi memang sudah seharusnya anak-anak ini dibimbing oleh orang tua mereka, ya orang tua mereka sendiri. Namun terkadang orang tua mereka itu kan sibuk ya, sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri. Jadi anak terlalu banyak bermain di rumah seperti itu ya. Mungkin Bu Liana perlu untuk menjalin komunikasi lebih intens ya Bu dengan orang tua mereka. Oh begitu ya Bu, hal tersebut belum pernah saya lakukan Bu untuk menyambung apa istilahnya itu berkomunikasi secara intens kepada mereka. Kira-kira yang terbaik langkah apa yang akan Bu Liana ambil ini ya? Mungkin langkah yang akan saya ambil adalah saya berkomunikasi melalui chat pribadi Bu atau WA pribadi. Saya takutnya kalau di grup kelas itu nanti menyinggung orang tua atau merasa orang tua itu merasa tidak enak Bu, seperti itu. Kemudian saya juga akan memotivasi anak-anak sendiri untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri, seperti itu Bu Endang. Begitu ya. Itu ide bagus, Bu. Ya, jadi ada keinginan dari dalam diri anak untuk semangat berlatih sendiri ya, Bu. Benar sekali, Bu. Mungkin saya nanti akan terus memotivasi anak dan ada kalanya saya harus mengapresiasi mereka dengan hadiah kecil atau apa agar mereka lebih semangat lagi begitu, Bu. Ya, bagus sekali ya upaya dari Bu Liana ini. Tetap semangat ya, Bu ya. Terima kasih ya Bu Endang, masukan-masukan dari Bu Endang semakin menguatkan saya bagaimana menghadapi anak-anak saya di kelas nanti. Lantas komitmen apa yang akan Bu Liana lakukan ini? Komitmen yang saya akan lakukan, tentu saja saya akan berkomunikasi dengan orang tua lebih intens, kemudian menjalin kerjasama dengan orang tua, dan yang tidak kalah pentingnya adalah terus memotivasi anak-anak untuk bisa menyelesaikannya pekerjaannya secara mandiri. Kemudian saya akan berusaha memberikan waktu ekstra untuk melatih anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis Bu Endang. Bagus sekali itu, Bu. Semoga berhasil ya, Bu Liana ya. Terima kasih ya Bu Endang atas segala sarannya. Selamat Iya, siang Bu Endang. siang.